kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita luar biasa. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan kami ada saat ini. Dimanapun kami Tuhan, keluarga Karmel berada, bahkan umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami terhimpun Tuhan. Kami saat ini mau menyatukan hati kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi semua kami Bapa, biarlah puji-pujian kami boleh naik berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebab Dia Allah yang sangat luar biasa. Dia layak untuk ditinggikan. Dia layak untuk diagungkan. Engkau ajaib.
Mazmur bagi nama Tuhan. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Suka
Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Pujian ini benar-benar memberkati kehidupan saya di saat saya sedang terhimpit. Pujian ini mengingatkan bahwa kita tetap harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik buat saya dan saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalasnya. Haleluya. Serahkan kehidupan kita di dalam tangannya Tuhan. Haleluya. Percaya janjimu ajaib. Yesus, terima kasih dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan
mengaminkan pujian ini Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, pakai ia, urapi dia Tuhan dengan urapan baru. Biar ia boleh berkata-kata sesuai dan seturut mau dan kehendaknya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau usir segala roh-roh jahat yang mengganggu, yang akan mencoba menguasai kami dimanapun kami berada. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini karena berkat Tuhan kita boleh berada di dalam rumah Tuhan. Karena berkat Tuhan kita boleh beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Karena berkat Tuhan kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya akan berikan judul Memahami Cobaan. Memahami bahwa cobaan itu adalah ujian iman. Memahami bahwa cobaan itu adalah ujian iman. Mari kita membuka bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 itu, perikop ini berjudul kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Nah, dijelaskan di sini setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kalau kita membaca di dalam perikop-perikop sebelumnya, misalkan di dalam pasal 21, di sana dijelaskan bagaimana Ishak itu dilahirkan. Kita sama-sama tahu bahwa kelahiran Ishak ini adalah sangat spesial bagi Abraham. Bahkan hadirnya Ishak atau lahirnya Ishak bagi Abraham ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena sekian waktu Abraham harus menunggu. Umur 75 tahun dia harus menunggu sampai umur 100 tahun. Jadi 25 tahun anak ini ditunggu. Dan kita tahu bahwa ada proses yang terjadi sampai ia dilahirkan. Nah, setelah Ishak ini sudah dilahirkan
dalam kitab Kejadian pasal 22 ini, jika kita melihat di pasal 21 itu dilahirkan, kemudian masih di dalam pasal 21 juga dijelaskan bagaimana Ishak itu disapi. Maksudnya disapi itu dia dihentikan untuk menyusu. Jadi umurnya kurang lebih 2 tahun. Nah, peristiwa di mana Ishak ini disapi, terjadi masalah di dalam keluarga Abraham ini karena Ismail yang saat itu sudah umurnya sudah jauh lebih belasan tahun umurnya bedanya antara Ishak dan Ismail ini. Alkitab menjelaskan bahwa Ismail mengolok-olok si Ishak ini sehingga Sarah marah, sehingga anak ini beserta Hagar itu diusir. Ketika dia mau diusir, Abraham sebagai bapak, dia merasa sedih. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, kamu tidak perlu bersedih. Ikuti saja apa yang dikatakan oleh Sarah. Karena memang anakmu bukan yang akan menjadi penerus keturunanmu, bukan Ismail tetapi Ishak. Singkatnya Abraham mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dia siapkan bekal untuk Hagar dan Ismail, kemudian mereka pergi. Dan masih dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 dijelaskan bagaimana Ismail itu menikah. Jadi umurnya bukan anak-anak lagi. Jadi kalau kita melihat antara Kejadian 21 dan 22 ini, ketika Ishak disapi, kemudian Ishak mau dipersembahkan itu sudah ada belasan tahun. Karena kata anak yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 22 tidak menuju kepada anak kecil. Tetapi itu menuju kepada anak yang sudah usia remaja. Makanya kalau kita melihat ketika mereka berjalan, awalnya ada 2 bujang yang mendampingi mereka ketika mereka berangkat. Tetapi ketika mereka sudah berada di satu tempat di mana bukit atau tanah Moria itu, bukit tempat di mana yang mereka tuju itu sudah terlihat, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, kamu tunggu di sini, dia dan Ishak akan mempersembahkan korban. Jadi yang menuju ke tempat di mana Abraham membuat mezbah untuk Ishak dikorbankan, kedua bujangnya itu sudah tidak ikut bersama-sama. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan dari kedua bujangnya ini menuju ke tempat di mana mezbah itu akan dibangun, Ishak sempat bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada kayu bakar, di sini sudah ada ini dan itu, tapi mana dombanya? Itu dialognya. Dan kita tahu bagaimana Ishaklah yang membawa kayu bakar itu. Makanya kita bisa melihat bahwa ini bukan anak kecil, bukan bayi. Tetapi dia sudah usia remaja. Nah, itu latar belakangnya. Nah, kita perhatikan di sini. Dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Pada waktu pada waktu Ismail dan Hagar mau pergi, dikatakan kepada Abraham, sebagaimana dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal itu dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.
yang akan disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Artinya Abraham tahu dengan apa yang Allah katakan kepadanya, yang akan disebut keturunannya itu adalah mereka yang datang dari garis Ishak. Kita ingat bahwa pada waktu sebelum Ishak itu dilahirkan, kepada Abraham telah ditunjukkan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Itu sebelum Ishak dilahirkan. Nah sekarang Ishak sudah dilahirkan. Dan kepada Abraham dikatakan melalui Ishak yang akan disebut keturunan Abraham. Tetapi sekarang Allah berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, persembahkanlah ia sebagai korban bakaran. Di satu sisi Abraham tahu bahwa ini adalah anak yang akan membawa nama keturunan Abraham. Tapi di sisi lain kita melihat Allah berkata kepada dia, persembahkan anakmu ini. Ini bukan suatu cerita yang sederhana. Kalau kita melihat dari sisi ini, dari dua sisi ini, Abraham dia diperhadapkan dengan sebuah ujian. Ini ujian bagi seorang Abraham. Dan kalau kita melihat dengan bahasa yang ditunjukkan oleh Abraham kepada kedua bujangnya bahwa mereka akan pergi, tapi mereka juga akan kembali. Itu adalah bahasa iman. Makanya ketika Ishak bertanya, lalu dombanya di mana? Abraham kan dia menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Jehovah Jireh. Ini iman. Jadi Abraham bukan dia tidak mengasihi Ishak. Karena ketika sampai di bukit yang dimaksudkan itu, dia siapkan mezbah, lalu dia ikat Ishak dan siap untuk ia dipersembahkan. Tetapi pada waktu Abraham sudah mengambil pisau untuk mau menyembelih, karena korban itu harus disembelih, Allah berkata, Allah mencegah kepada Abraham. Di dalam ayat yang ke-11, Kejadian 22. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, kita melihat bahwa dengan langkah Abraham yang tidak ragu untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban, dari apa yang kita baca ketika ia dicegah untuk jangan membunuh anak itu, ada pernyataan yang lebih lanjut. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan engkau tidak segan-segan mempersembahkan anak. Dalam kitab Ibrani itu dikatakan bahwa karena iman Abraham taat
Karena iman Abraham mempersembahkan. Jadi dia percaya, dikatakan di sana bahwa Allah sanggup membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi kita melihat bahwa cobaan itu adalah bagian daripada ujian iman. Dalam kehidupan ini kita ada saat-saatnya kita dibawa dan masuk di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Keadaan-keadaan yang sulit. Kalau kita belajar dari Ulangan pasal 8, bagaimana bangsa Israel. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua. Ulangan pasal 8, ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun itu, Tuhan merendahkan hati mereka dengan cara mengizinkan mereka mengalami cobaan. Dari cobaan-cobaan yang mereka temui, yang mereka hadapi, itu semuanya dimaksudkan untuk melihat bagaimana hatinya mereka. Apa betul mereka taat atau tidak. Jadi kita melihat bahwa cobaan itu adalah ujian. Nah, kalau kita berbicara tentang cobaan sebagai ujian, maka kita harus mengerti bahwa bentuk-bentuk cobaan itu bisa macam-macam. Kalau kita berada di bangku sekolah, ada banyak mata pelajaran. Semakin tinggi, semakin sulit enggak soalnya? Semakin tinggi pendidikan kita, maka soalnya itu semakin sulit. Nah, kita mengenal ada mata kuliah ini, ya, pelajaran ini, pelajaran itu. Nah, dalam kehidupan iman, cobaan itu bisa macam-macam. Jadi ujian iman kita itu macam-macam. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai situasi untuk melihat kita ini orangnya sabar atau tidak. Kita kuat atau tidak. Kita peka atau tidak. Ini semua adalah situasi-situasi yang kita hadapi dalam kehidupan. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan ada begitu banyak mata pelajaran, mata kuliah bagi yang sudah berada di perguruan tinggi, kita harus bisa lulus. Dan bagi kita sebetulnya kalau kita memahami bahwa cobaan itu merupakan satu ujian, kita ini sebetulnya enak. Mengapa? Paulus katakan begini,
Pencobaan yang kamu alami, 1 Korintus 10 ayat 13, adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatan. Apabila kita diperhadapkan dengan cobaan, dikatakan Tuhan akan memberikan kita, Tuhan tidak akan izinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan dikatakan Dia akan memberikan kita jalan keluar. Artinya, sesulit-sulitnya cobaan yang kita alami, kita tidak akan kalah dengan cobaan itu. Kalau ujian itu, kita ini sudah dikasih sebetulnya lembaran jawabannya. Sudah. Amin, saudara. Itu sama dengan kita, ini ujian, tapi kita sudah tahu lembaran jawaban kita sudah ada. Kalau kita ujian sudah ada lembaran jawaban, yang seringkali kita pernah dengar bagaimana bocor, soalnya bocor. Mereka sudah mendapatkan ada yang jual soal kan, yang waktu-waktu yang lalu itu. Dia bisa langsung karena sudah tinggal nyalin. Ini sudah ada jawabannya. Nah, dalam kehidupan keimanan kita seharusnya tahu bahwa cobaan itu adalah bagian daripada ujian iman. Makanya saya berikan judul memahami bahwa cobaan itu adalah ujian iman. Sebab kalau kita tidak paham bahwa cobaan itu merupakan ujian iman, ini berbahaya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa cobaan itu adalah ujian iman, kita harus melihat bahwa di balik cobaan itu kita akan naik tingkat. Jadi di dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Makanya kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, misalkan. Dalam Yakobus pasal yang pertama, di sana dikatakan ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Tidak dikatakan mengeluhlah engkau ketika engkau menghadapi cobaan. Tapi dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Jadi ketika kita menghadapi cobaan, kita tidak perlu mengeluh. Karena kita tahu bahwa ada penyelesaian di dalam cobaan itu. Cobaan itu tidak akan menghancurkan kita. Ini kita mesti mengerti. Jadi cobaan itu tidak akan membuat kita akan kalah. Kalau kita memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Allah tidak akan biarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Dan itu harus betul tertanam di dalam ingatan kita. Jadi ketika kita berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kita harus tahu, oh situasi ini adalah ujian. Oh ini ujian kesabaran. Ini adalah ujian ketekunan. Ini adalah ujian di mana kita harus bisa melepaskan pengampunan. Oh ini adalah ujian di mana kita harus belajar
mengenal dan memahami orang. Itu adalah hal-hal yang kita temukan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita akan dikatakan kehidupan kita punya kualitas, kehidupan iman kita, sebagaimana yang dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Buah roh itu adalah kasih. Sukacita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Coba munculkan Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kita lihat, ini 9. Kalau dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai situasi, maka muaranya, nilainya, inilah yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Jadi situasi yang kita alami, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sulit. Ingat bahwa cobaan-cobaan yang kita alami dalam hidup ini adalah bagian daripada ujian iman. Ini adalah ujian iman. Dan kita harus memandang ini sebagai suatu kesempatan di mana kita akan melihat bagaimana kita melalui cobaan ini, kita akan naik pada satu level yang lebih tinggi lagi. Jadi cobaan itu bukan untuk menghancurkan kita bagi orang yang beriman. Tetapi cobaan itu bisa menjadi sebuah godaan. Nah, godaan itu bisa menjadikan kita, kalau kita tidak paham, makanya kita harus bisa memilah. Ini cobaan ini adalah sebuah godaan yang bisa meruntuhkan iman. Kita harus kuat. Bukan kita menyerah dengan godaan. Kita harus bisa mengendalikan, mengalahkan. Karena ada cobaan yang wujudnya dalam bentuk godaan. Kenapa kita bisa menghadapi hal ini? Supaya kita bisa yang namanya bisa mengendalikan diri. Ini nilai mata kuliahnya itu penguasaan diri di sana. Seringkali kan kita dicobai dalam Yakobus ceritakan karena keinginan. Keinginan itu seharusnya kan kita bisa atur, kita bisa kendalikan. Jadi prinsipnya bahwa cobaan itu adalah ujian iman kita. Dan kita harus menang. Harus lulus. Bukan sekedar kita harus lulus, karena Alkitab yang mengatakan. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka kita akan menjadi seperti bangsa Israel. Mengeluh, bersungut-sungut, tidak terima, dan lain sebagainya. Saudara, situasi-situasi yang Tuhan izinkan kita alami adalah membentuk karakter kepribadian kita. Sehingga kita memiliki kepribadian seperti Kristus. Itu situasi yang kita alami. Makanya dikatakan milikilah pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus Yesus. Kita tidak bisa memiliki kepribadian seperti Kristus kalau kita tidak memahami bahwa cobaan itu adalah ujian iman. Sebab orang yang tidak mengerti bahwa cobaan itu adalah ujian iman, cenderung ketika berada dalam keadaan yang sulit, dia berontak, nggak terima, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan lebih parah lagi ada yang menyalahkan Tuhan.
kita harus melihat setiap cobaan itu sebagai ujian iman. Bukan untuk kita menjadi lemah, tetapi kita percaya kalau ujian itu diberikan. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana kita bisa menjawab soal-soal ujian yang Tuhan berikan. Kita bisa mengatasi ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang setia. Jadi pada pagi hari ini kepada kita, keluarga Karmel, bahkan setiap kita yang mengikuti akan ibadah ini, saya mau katakan kepada kita pada pagi hari, jika engkau berada dalam cobaan hari-hari, lihatlah ini sebagai ujian imanmu. Bertahanlah dalam ujian, hadapilah ujian itu. Engkau pasti keluar sebagai pemenang. Engkau pasti lulus dalam ujian itu. Karena Tuhan berjanji segala sesuatu itu ada jalan keluarnya bagi kita. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Haleluya. Lah kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Keluarga Karmel dimanapun engkau berada pagi hari ini, dan setiap kita yang mengikuti ibadah ini, dimanapun juga engkau berada, kita sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan.
bahwa cobaan itu yang kita alami dalam hidup ini adalah ujian untuk keimanan kita. Ketika engkau berada dalam situasi yang sulit, situasi yang sulit ini akan menjadi sebuah ujian iman. Kita akan tetap memandang Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, atau kita akan berpaling dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Bagi kita yang mengerti bahwa cobaan itu adalah bagian daripada ujian iman, tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata menyalahkan Tuhan, tidak ada kata menyalahkan hamba Tuhan, atau menyalahkan situasi dan keadaan. Karena kalau Tuhan izinkan, karena Tuhan punya maksud semuanya, demi untuk kebaikan kita. Pasti dalam segala situasi yang Tuhan izinkan kita alami, ada maksud Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau engkau adalah orang yang kurang sabar, Tuhan mau menjadikan engkau menjadi pribadi yang sabar. Dan Tuhan membentuk engkau menjadi pribadi yang sabar melalui situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Karena segala situasi yang Tuhan izinkan kita alami, ada maksud Tuhan untuk membentuk setiap kepribadian kita, supaya kita memiliki pribadi-pribadi sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Jangan mengalahkan situasi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Biar kita menjadi bagaikan tanah liat yang ada di tangan penjunan. Tuhan mau membentuk setiap kehidupan kita, setiap pribadi kita. Tuhan tahu bagaimana cara yang terbaik untuk mau membentuk kepribadian saya dan saudara. Biarlah kita selalu memandang kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan kami menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, beri aku kekuatan, beri aku kemampuan untuk bisa menghadapi semuanya. Jauhkan persungutan, jauhkan dalam kehidupan itu menyalahkan situasi dan keadaan. Jauhkan dalam kehidupan kita untuk menyalahkan hamba Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Walaupun terbaiknya Tuhan untuk kita seringkali harus lewati proses yang tidak menyenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan ku tetap percaya. Waktu
Engkau yang menilik setiap kami Tuhan. Engkau tahu apa yang saat ini yang sedang kami gumuli. Engkau Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kami hadapi. Engkau Tuhan tahu apa yang saat ini sedang menindih, menekan kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang saat ini menjadi tantangan dalam perjalanan kehidupan iman kami. Engkau tahu Tuhan persoalan-persoalan yang saat ini sedang kami gumuli dalam hidup ini. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah dengan situasi yang tidak menyenangkan ini. Kami akan terus menaruh pengharapan kepada Engkau. Kami akan terus memandang Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah mengizinkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Engkau menyediakan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupan yang kami alami dalam hidup ini. Sebagai wujud kesetiaan-Mu atas kami. Engkau tahu kemampuan kami. Sebab itu Tuhan, kalau saat ini kami sedang menghadapi masalah yang menurut kami berat, biarlah kami mau melihat itu dari sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan tahu bahwa kita kuat. Bahwa Tuhan tahu kita mampu. Bahwa Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang Engkau alami saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kehidupan kami dengan sukacita yang daripada Engkau. Penuhi hati kami dengan limpah syukur Tuhan. Limpah syukur Tuhan. Bukan lagi mengeluh. Bukan menyalahkan situasi dan keadaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada saat ini. Engkau ada dan Engkau yang mengenal setiap kami dengan segala apa yang kami hadapi dalam hidup ini. Dan kami tahu waktu pertolongan Tuhan adalah waktu yang terbaik. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tahu kadar kemampuan kami. Di saat kami sudah tidak sanggup, Engkau pasti datang dan memberi kemampuan kepada kami. Ketika kami sudah merasa lemah, Engkau hadir untuk memberi kekuatan kepada kami. Ketika kami sudah cemas, Engkau memberikan ketenangan kepada kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami percaya bahwa setiap persoalan yang Tuhan sudah izinkan kami alami, Engkau tidak lepas tangan atas kami. Tetapi tangan Tuhan selalu menggenggam kami. Sehingga di saat kami tidak berdaya, Engkau angkat kami. Ketika kami merasa tidak kuat lagi untuk berjalan, Engkau memberikan semangat kepada kami. Engkau menguatkan kami. Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan kemurahan-Mu itu terulur atas kehidupan kami. Menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Menurut apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang memeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa buat Ibu Pipin yang Tuhan juga telah tambahkan usianya setahun. Biarlah berkat Tuhan tidak berhenti di ulang tahunnya ini. Tetapi bagaimana Tuhan akan terus memberkati langkah demi langkah daripada Ibu Pipin. Ketika ia selalu mengangkat tangan berharap dan bersandar kepada Engkau. Tangan kemurahan Tuhan yang penuh dengan berkat itu yang akan terus terulur dalam kehidupan Ibu Pipin. Sehingga hati yang melimpah dengan syukur itu nampak dalam kehidupan Ibu Pipin, dalam kehidupan kesehari-hariannya untuk hari-harinya yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati kami
Tuhan yang akan terus memakai kami makin hari makin bertambah-tambah. Sehingga melalui pelayanan kami boleh memberikan pelayanan yang lebih lagi di hari-hari akan datang. Dan kami berdoa kepada Engkau Tuhan, setiap aktivitas kami di sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dalam rumah tangga dan keluarga kami, di dalam usaha dan pekerjaan kami, di dalam studi dan pergaulan kami, di dalam pelayanan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sebab itu kami tidak gentar, tetapi menjadi doa kami, biarlah kami terus melihat dan mengalami wujud daripada pemeliharaan dan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Supaya melalui kehidupan kami yang menikmati terus berkat-Mu, kami menjadi berkat dimanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga yang dimuliakan melalui kehidupan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau mengakhiri akan ibadah pada pagi hari. Sekarang terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita